mengapresiasi dan sangat mendukung kegiatan yang diadakan oleh HIPGI, himpunan penyelenggara pelatihan dan kursus Indonesia. Dalam hal ini ada di samping kanan saya Pak Ketua Umumnya Pak Dr. Asep, dan juga teman-teman pengurus ada Pak Beto dan semuanya, bahwa kegiatan ini sangat penting mengingat bahwa 2045 Indonesia berharap bahwa menjadi negara yang maju, di mana salah satu indikatornya adalah TPT kita, tingkat pengangguran terbuka itu di bawah 4%, dan saat ini kita masih di angka 5,45%. Oleh karena itu dengan adanya peran aktif dari teman-teman HIPGI di seluruh wilayah Indonesia yang hadir, tadi kami mengapresiasi. Ini sangat penting untuk kemudian menangani generasi muda usia produktif kita baik di daerah ataupun di pusat seluruh wilayah Indonesia untuk benar-benar mampu berkinerja sesuai dengan harapan implementasi Perpres 68 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Itu poin yang sangat penting. Oleh karena itu tadi saya juga menyampaikan beberapa peran yang bisa dilakukan oleh teman-teman HIPGI, yaitu bersatu padu dengan Kadin, karena juga tentu HIPGI ini menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Kadin dan juga pengusaha-pengusaha di Indonesia yang lain, asosiasi pengusaha, untuk sama-sama menyukseskan implementasi Perpres ini. Perannya sangat diperlukan untuk menjalankan strategi nasional vokasi, karena Stranas ini nanti yang telah di SK-kan melalui Permenko nomor 6 2022 ini harus diimplementasikan di daerah oleh yang namanya tim koordinasi daerah vokasi. Adapun di tingkat pusat itu tim koordinasi nasional vokasi, itu yang mengawal implementasi dari strategi nasional vokasi, di mana diantaranya mencakup adalah peran pendidikan kejuruan vokasi, kemudian juga peran pendidikan vokasi, kemudian juga bidang pelatihan dan kursus bidang vokasi di daerah, yang ini tentu menjadi bagian yang harus disukseskan oleh teman-teman HIPGI. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi kegiatan seminar nasional dan juga kegiatan Rakernas HIPGI tahun ini, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil peran yang sangat aktif baik di daerah maupun di pusat untuk tadi menangani usia produktif kita ini. Saya kira itu untuk yang diharapkan Pak dari PMK terkait acara ini. Oh ya, kami tentu dari Kemenko PMK selaku leading di dalam implementasi Perpres 68 2022 ini adalah pertama, segera di dalam Rakernas ini seluruh pimpinan pusat maupun pimpinan wilayah menyusun program kerja yang implementatif sesuai dengan indikator-indikator yang real, kemudian yang juga mengacu kepada strategi nasional vokasi atau nanti di daerah strategi daerah vokasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga berharap untuk tidak henti-hentinya teman-teman HIPGI di daerah menjalin komunikasi dengan seluruh stakeholders vokasi yang ada di daerah, dalam hal ini lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan juga tentunya pemerintah daerah yang itu menjadi pilar di dalam pelaksanaan implementasi daerah, implementasi Stranas dalam hal ini Stranas vokasi di daerah, termasuk menangani tadi juga saya singgung adalah poin data terkait dengan jumlah tanda kutip ya pengangguran atau di daerah. Ini menjadi penting sebagai acuan membuat program kerja. Saya kira itu, dan juga terakhir ya harapan saya adalah adanya penyelarasan bidang pelatihan dan juga bidang kursus yang ada di daerah itu diselaraskan dengan industri yang ada di daerah tersebut, usaha dunia usaha yang ada di daerah tersebut, dan juga kebijakan daerah tersebut. Jangan sampai tanda kutip bidang pelatihan dan kursus ini keluar dari itu sehingga tentu kurang kompatibel terhadap kebutuhan daerah. Saya kira itu. Monggo Pak Ketum. Pak Ketum, jadi tambahan harapannya atau targetnya yang ingin dicapai di Rakernas ini? Nah, terima kasih. Harapan kita dari DPP HIPGI adalah bahwa semua LKP dan LPK yang ada di seluruh Indonesia itu bisa menyesuaikan dengan kebijakan yang tertera dalam Perpres 68, dalam hal ini adalah yang diketuai oleh Menko PMK, yaitu di bawah Profesor Dr. Parsito. Selanjutnya kami bekerja sama juga dengan
Kadin. Harapan kita dengan Kadin bahwa bersinergi dari pusat sampai ke daerah. Dan itu alhamdulillah sudah diawali dari pusat, teman-teman Kadin ada di LIPI dan itu ada di Kadin. Dan ini akan disesuaikan terus sampai ke bawah supaya sinergi. Sehingga kami bisa bekerja tidak keluar dari koridor yang sudah ditetapkan. Selaras semuanya dari mulai pekerjaan yang dikerjakan sampai output penyerapan pekerjaan. Karena 5,9 lulusan perguruan tinggi itu hanya terserap 1,9, jadi 4 juta itu PR kita. PR kita bersama bagaimana supaya Indonesia menjadi negara maju. Mungkin boleh dibuka kepada kami untuk hari ini peserta dari mana aja dan jumlahnya mungkin yang datang bagaimana? Alhamdulillah sesuai undangan yang datang itu kami batasi hanya 150, tetapi di Zoom itu yang kami buka lebar seluruh Indonesia, ada yang di Zoom, ada yang live streaming. Ini adalah berharap semua hajat ini bisa dinikmati oleh seluruh daerah. Kenapa? Karena kami juga tidak berharap semua berbondong ke sini, karena juga satu pembiayaan dari daerah, dan kedua polisi di DKI ya juga kurang baik, ya sedang WFH dan teman-teman kita batasi sesuai dengan kemampuannya. Tetapi pesannya yang penting sampai. Pesan yang diinginkan itulah sampai. Terima kasih. Oke.